Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bi syariatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam fa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimil ulama yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, wabil khusus Wakil Wali Kota Jakarta Utara Bapak Junaidi beserta staf, kemudian dari Kapolres dan Dandim yang saya hormati, kemudian segenap pengurus Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami dari MPP, kemudian yang saya cintai segenap pengurus Fahmi Tamami dari MPC Jakarta Utara dan 6 MPAC yang bersajilang ketik. Saya mau tanya, dari sekian banyak manusia ini, ada nggak yang menjadi fans Rhoma Irama? Ada nggak fansnya Soneta? Nah itu kalau disingkat Forsa. Apa? Forsa ini ada dua kelompok. Ada yang terorganisir berseragam hitam, nah kayak Mbak Yu ini. Ada yang tidak berseragam, tapi semuanya adalah fans Rhoma and Soneta, betul? Kalau saya katakan Forsa, tolong bilang keren, bisa? Forsa, Forsa. Alhamdulillah. Last but not least, juga hormat saya kepada anggota PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia di Tanjung Priuk ini, paling aktif di bawah pimpinan Boy. Syukran Boy. Selanjutnya, sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Fahmi Tamami dibentuk pada bulan Ramadan tahun 2007. Insya Allah sudah 15 tahun yang lalu. Kenapa? Karena saat itu ada saudara-saudara kita umat Islam yang suka membid'ahkan, bahkan mengkafirkan, bahkan memvonis saudara-saudara umat Islam yang selain mereka masuk neraka. Oleh karena itu, saya saat itu dengan pimpinan NU Nahdlatul Ulama almarhum Kiai Haji
Hashim Muzadi. Juga saya telepon Profesor Din Syamsuddin PP Muhammadiyah. Saya telepon Profesor Tarmizi Tahir, Ketua Dewan Masjid Indonesia. Kemudian saat itu juga ada Kiai Haji Zainuddin MZ, Habib Rizik Syihab. Saya telepon, apakah ada keresahan seperti ini? Bagaimana, apakah ada masjid-masjid NU Muhammadiyah yang diambil oleh Wahabi, Salafi Wahabi? NU mengatakan ada beberapa masjid kami diambil oleh Salafi Wahabi. Begitu juga Muhammadiyah mengatakan bahkan satu sekolah dan satu masjid kita diambil oleh Wahabi. Oleh karena itu kita sepakat, mereka mensupport agar mendirikan sebuah yayasan mengantisipasi gerakan radikal mereka, sehingga muncullah satu ukhuwah Islamiyah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas para anggota Fahmi Tamami pertama adalah untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berakidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang bermadhab Imam Syafi'i ataupun madhahibul arba'ah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Ini tugas pertama, mempertahankan, mensosialisasikan akidah kita. Yang kedua, menjaga masjid-masjid, menjaga musola-musola dari tamu-tamu yang tidak diundang, yang ingin merubah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya, yaitu ada nanti orang datang ke masjid, ke musola, mau ngajar ini dan itu. Hati-hati, karena begitulah cara mereka untuk mengintervensi lalu mengambil alih DKM masjid selama ini. Itulah tujuan dari Fahmi Tamami. Kenapa? Karena kalau gerakan ini tidak dicegah akan sangat berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah. Karena mereka telah mengatakan dengan secara jelas bahwa Muhammadiyah kafir, NU kafir. Kemudian bahkan Wali Songo yang mengislamkan Jawa dan Indonesia, dia katakan kafir, semuanya ahli neraka. Dan mereka mengatakan halal darah orang-orang yang di luar mereka. Oleh karena itu ini sangat berbahaya sekali. Dan alhamdulillah BNPT, Badan Nasional Pengamat Terorisme, telah mengindikasikan bahwa ada ciri-ciri radikalisme. Yang pertama, eksklusif, nggak membaur dengan masyarakat, dia eksklusif cirinya. Yang kedua, intoleran, tidak toleran terhadap berbagai macam aliran umat Islam, apalagi mau orang kafir. Yang ketiga, memvonis selain mereka masuk neraka dengan menggunakan dalil-dalil Quran dan hadis yang tidak benar dan tidak tepat. Saya tunjukkan saja satu bukti bahwa mereka menggunakan ayat dan hadis yang tidak benar atau dipelesetin, kata orang Betawi. Salah satu contoh, mereka mengatakan kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah, semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah sesat dan masuk neraka. Bukan betul. Ini kata mereka, ya. Padahal hadisnya berbunyi, perhatikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Ini hadis yang benar, yang artinya inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya penjelasan yang benar adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin, sebaik-baik bimbingan Nabi Muhammad
yaitu al-hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan merubah-rubahnya. Jadi yang dimaksud bid'ah dolalah masuk neraka kalau merubah-rubah Quran dan hadis. Paham? Paham? Kalau merubah syariat, paham? Paham? Yang namanya maulidan, tahlilan, yasinan, ini bukan syariat. Ini bukan Quran dan hadis, ini muamalah, ini budaya, tradisi. Ya. Kayak sekarang ini, kalau dia bilang bid'ah ini. Kenapa? Jangan lakukan yang tidak dilakukan Nabi. Enggak ada Nabi ngomong begitu. Ini hadis buatan dia sendiri. Tidak ada, jangan lakukan apa yang tidak dilakukan Nabi. Nabi tidak pernah berkata seperti itu. Oleh karena itu di zaman Nabi sendiri banyak sahabat yang melakukan hal-hal yang tidak dilakukan Nabi. Contoh Bilal radhiyallahu an. Ketika Nabi turun dari Mi'raj, beliau turun dari Mi'raj, nggak dicari Abu Bakar, nggak dicari Umar, nggak dicari Utsman, nggak cari Ali, tapi beliau cari siapa? Mana Bilal bin Rabah. Lalu beliau tanya, ya Bilal, apa amalanmu ketika suara sehingga suara terompahmu terdengar di surga Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, saya biasa-biasa aja kok. Salat, puasa kayak sahabat yang lain. Enggak, kamu pasti punya amalan yang lain. Oh, barangkali saya suka melakukan salat sunat wudu 2 rakaat. Ini Nabi nggak pernah melakukan sholat sunat wudhu. Lalu apa kata Nabi? Lanjutkan Bilal, itu baik. Malaikat berdoa untuk kamu. Tuh, Bilal melakukan yang tidak dilakukan Nabi, dan Nabi mengizinkan selalu selama itu baik. Paham? Yang kedua, Nabi lagi sholat berjamaah. Tiba-tiba ada satu orang yang membaca apa namanya? Pembukaan sholat, ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila ila akhir. Setelah sholat selesai, Nabi tanya, tadi yang baca Allahu Akbar kabira itu siapa? Karena Nabi bukan itu bacaannya. Angkat tangan sahabat, saya ya Rasulullah. Lanjutkan bacaanmu. Malaikat mendoakan kamu berbondong-bondong. Itu mereka dia lakukan yang tidak dilakukan Nabi, dan Nabi merestui sejauh itu benar. Ada lagi, ketika sholat berjamaah ada sahabat sami'allahu liman hamidah, ada yang baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih. Setelah selesai sholat, Nabi tanya, tadi siapa yang baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih? Saya ya Rasulullah. Lanjutkan. Puluhan malaikat turun mendoakan kamu. Ini satu bukti bahwa di zaman Nabi saja ada orang-orang yang melakukan yang tidak dilakukan Nabi, dan Nabi tidak melarangnya, tapi mereka mengatakan jangan lakukan apa yang tidak dilakukan Nabi. Faham? Ini siasat jahat mereka untuk mendiskreditkan umat Islam. Faham? Itu salah satu baru saya jelaskan. Dan banyak lagi mereka memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran untuk mengkafirkan, memusyrikan umat Islam. Satu lagi contoh deh, ya, dibilang maulid musyrik. Maulid apa? Musyrik. Dalilnya apa? Diambil satu dalil. Qala Nabi SAW, wala tutruni kama aturtin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu muliakan aku sebagaimana orang Nasrani memuliakan Isa putra Maryam. Jadi maulid itu kata mereka sama dengan Natalan. Maulid itu musyrik, orangnya masuk neraka. Ini satu fitnah yang jahat, hadirin. Dia samakan orang maulid dengan Natalan. Dia bilang orang maulid musyrik. Ngerti nggak musyrik? Menuhankan selain Allah, itu namanya musyrik.
Natalan itu memperingati siapa? Memperingati Nabi Isa sebagai Nabi apa sebagai Tuhan? Dia memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Maulid memperingati kelahiran siapa? Nabi Muhammad. Sama apa tidak? Sama apa tidak? Natalan mereka menyembah, meminta kepada Tuhan Yesus. Tapi di Maulid kita memuji Nabi Muhammad, tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama apa tidak? Musyrik apa tidak? Tuh, mereka kembali memfitnah umat Islam sekeji itu. Oleh karena itu, gerakan ini harus dicegah. Kalau tidak, 10-20 tahun ke depan umat Islam bakal perang saudara kayak di Suriah. Kenapa? Karena mereka menghalalkan darah yang bukan kelompoknya. Jadi jelas sekali, sangat boleh jadi mereka adalah alat orang lain untuk mengadu domba umat Islam. Sangat boleh jadi mereka adalah sekedar alat yang arsiteknya bukan orang kita, dalam rangka menghancurkan Islam, menghancurkan umat Islam. Kira-kira inilah tugas pokok dari Fahmi Tamami yang alhamdulillah sekarang sudah eksis di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya coba dengar, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Betul. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar. Usoli dan tidak usoli, semuanya benar. Wiridan dan tidak wiridan, semuanya benar. Yang enggak benar, yang enggak sembahyang. Betul. Ini bilang kunut bid'ah musyrik, masuk neraka. Wiridan bersama bid'ah musyrik, masuk neraka. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Paham? Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan mau diadu domba. Wahai umat Islam, jangan mau dipecah belah. Jadi saya katakan tadi, ini sangat boleh jadi praktek adu domba. Kita lagi diadu domba ini, Bu, Pak, Mas, Mbak Yu. Ya, enak aja main kafirkan orang, musyrikan masuk neraka. Ini satu indikasi ada satu upaya untuk menghancurkan umat Islam dengan mengadu domba internal umat Islam. Oleh karena itu, menghadapi mereka nggak usah cabut golok, menghadapi mereka nggak usah pakai otot, tapi mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mu'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, artinya dengan ilmu, dengan argumentasi, dengan dalil Quran dan hadis.
wal mu'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, berdebatlah dengan mereka. Wajadilhum, berdialoglah dengan mereka. Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Maha tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Jadi mari berdialog, jangan mencaci maki, hujat menghujat. Oleh karena itu dalami apa itu yang dimaksud bid'ah, mesti tahu semuanya. Ya. Adapun yang bersifat muamalah, bid'ah itu begini, bid'ah dolalah itu. Sholat berapa waktu? 5, orang bilang 3, itu bid'ah. Orang bilang nggak usah sholat, itu bid'ah, masuk neraka loh. Puasa berapa hari? 30 hari, ada yang bilang cukup depan sama belakang doang, itu bid'ah. Itu bid'ah yang sebenarnya, masuk neraka loh, pasti. Berhaji ke Mekah sama ke Madinah, kalau ada yang bilang oh jangan, ke situ aja, ke Tanjung Priuk tuh, sama ke Tangerang, itu bid'ah, dolalah, masuk neraka, pantas. Faham? Faham? Jadi bid'ah dolalah finnar itu merubah-rubah syariat, merubah-rubah hukum, merubah-rubah akidah. Akidah kita apa coba? Rukun iman, ini akidah, keyakinan. 1, percaya kepada Allah, percaya apa tidak? 2, percaya kepada malaikat, malaikatnya, percaya apa tidak? 3, percaya kepada utusannya, nabi-nabinya, percaya apa tidak? 4, percaya kepada kitab-kitab sucinya, percaya apa tidak? 5, percaya kepada hari kiamat, percaya apa tidak? Percaya kepada takdir baik dan buruk dari Allah, percaya apa tidak? Itu orang beriman, bukan orang kafir, goblok. Faham? Masa orang beriman sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dia tahlilan masuk neraka? Masa orang puasa Islam naik haji bulak balik, kakinya diangkat, ketutupan mata kaki, masuk neraka? Nih isbal, celana cengkrang, hadisnya apa coba? La yanzurullahu ila man jarra thabahu khuyala. Allah tidak akan melihat orang yang make kain ngengser sampai menutupi mata kaki dengan sombong. Jadi sombongnya itu yang bikin orang nutup mata kaki masuk neraka. Zaman dulu pakaian masih susah. Kalau ada orang kaya, dilebih-lebihin bajunya, nutup mata kaki sampai ngengser, sombong. Itu yang isbal itu. Dalilnya kalau sombong pakai baju pakai lebih-lebih, apa ngengser-ngengser, tuh masuk neraka. Paham? Biar caranya lo cengkrang, kalau sombong masuk neraka, tahu? Betul. Yang bikin masuk neraka tuh sombongnya, bukan angkat kakinya, angkat celana. Nah ini kadang-kadang mereka suka menyalahgunakan hadis apa segala macam ya. Nah, oleh karena itu kita berkewajiban menyadarkan mereka. Tolong bro, jangan kita diadu domba nih. Lu enak aja lu kafir-kafirin orang, bidah-bidahin orang, musyrik-musyrikin orang. Bisa berkelahi kita nih bro, betul nggak? Kita berkelahi nanti yang tepuk tangan siapa? No, orang sono. Hati-hati, hati-hati ya. Nah, apa kata Nabi mengenai muamalah ini? Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan tradisi-tradisi yang baik, budaya-budaya yang baik, maka dia mendapat pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Saya mau tanya nih, ini buat dia bid'ah ini. Saya mau tanya, ini acara baik apa tidak? Ada kemusyrikan apa tidak? Ada amal soleh apa tidak? Ada. Baik apa tidak?
Boleh apa tidak? Dapat pahala. Kita lihat orang tahlilan. Tahlil ngapain sih? Baca Quran, betul. Kemudian kalimatut thayyibah, betul. Sholawat, betul. Baca doa buat mayit, betul. Baik apa tidak? Baca Quran diperintah apa tidak? Tempatnya ditentukan apa tidak? Boleh nggak tempat orang mati baca Quran? Baik apa tidak? Dapat pahala. Gitu lihatnya. Maulid, di maulid ngapain orang? Baca Quran, disuruh apa tidak? Sholawat disuruh apa tidak? Nada tausiah disuruh apa tidak? Baik apa tidak? Halal apa haram? Dapat pahala. Begitu lihatnya. Jangan main bid'ah, bid'ah, neraka, neraka. Kayak panitia sorga lagunya. Ya. Hati-hati kalau ada Wahabi di sini. Kasih salam. Assalamualaikum. Yuk kita ngobrol yuk. Senggol dikit pantatnya. Lu jangan bitapiin orang apa lo? Lu jangan kafir-kafirin orang apa lo? Lo mau aja diadu domba lo dibayar berapa lo? Ah begitu. Ya. Jaga ukhuwah Islamiyah. Jaga persatuan dan kesatuan nasional. Kalau dia berkembang besar, ukhuwah hancur. Persatuan nasional hancur. Makanya kita harus bersinergi dengan pemerintah dalam rangka menyatukan umat Islam dalam ukhuwah Islamiyah, menyatukan yang namanya bangsa Indonesia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Hai orang, hai manusia, aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Dari sana aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang notabene berbeda bahasa, budaya, bahkan agama. Lita'arufu, untuk saling mengenal. Lita'arufu, untuk saling menghormati. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yel-yel fahmi tamami. Kalau bilang fahmi tamami, yang pertama ukhuwah Islamiyah. Yang kedua fahmi tamami ukhuwah wataniyah. Fahmi tamami ukhuwah basyariyah. Bisa? Bisa? Fahmi tamami. Fahmi tamami. Fahmi tamami. Allahu Akbar. Oke, last but not least, Nabi bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak. Agama itu ada 3, Bu. Akidah, syariat, dan akhlak. Akidah yang kita yakini tadi, rukun iman. Syariat itu yang kita laksanakan, komunikasi kita, hubungan kita dengan Allah, salat, puasa, dan sebagainya. Hubungan sesama manusia itu namanya syariat. Yang ketiga akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman paling tidak. Ya, saya mau nyanyi lagu akhlak tapi ente semua ikut duet. Bukan duet, ikut nyanyi, oke? Hayya 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 hayya. Kurang kompak loh. Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Mana akhlaknya kamu bunyi? Dalam berbicara harus memakai. Di dalam berbusana harus memakai. Dalam rumah tangga harus memakai. Di dalam bernegara harus memakai. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul.
Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Betul. Akhlak membedakan manusia dan hewan, karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Tararam daram daram dam, tararam daram dararam, tararam daram dararam, tararam daram dararam. Dalam pergaulan harus memakai, di dalam persaingan harus memakai akhlak, dalam perjuangan harus memakai akhlak, dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan damai dan sentosa, hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Hayo berakhlak. Tararam daram daram dam, tararam daram dararam, tararam daram daram dam, tararam daram dararam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto sebentar pakai. Tolong.